Yo, balik lagi di channel CS Anime. Kita akan melanjutkan lagi cerita anime Hajime. No Ippo-nya cerita dimulai dengan Sendo yang sedang menonton cuplikan pertandingan Ippo melawan Mashiba. Sendo terlihat cemas dan langsung ke Tokyo untuk bertemu dengan Ippo. Saat Ippo tiba di gymnya, dia kaget Sendo sudah berada di sini. Sendo melakukan perkenalan. Ia memperkenalkan dirinya kepada Ippo dengan nama Sendo Takeshi, juara rookie kelas bulu dari Jepang Barat. Sendo terkenal dengan nickname-nya sebagai Rocky dari Naniwa. Sebenarnya tujuan Sendo datang ke gymnya Ippo dikarenakan ia kecewa. Ia berpikir Ippo pengecut karena mengundurkan diri dari turnamen All Japan. Ippo pun menjelaskan pada Sendo dia mengundurkan diri karena dia sedang cedera tangan kanan. Setelahnya Sendo bertemu dengan Takamura dan memintanya untuk melakukan sparring. Sendo terus memukul dengan jab dan pukulan straight-nya, namun Takamura berhasil menghindar dan melakukan counter keras yang membuat Sendo terdorong. Namun Sendo melakukan provokasi dengan memukul Takamura dengan sikunya sehingga Takamura mulai serius memukuli Sendo di atas ring. Namun yang mengejutkan adalah Takamura terpukul dengan pukulan andalan Sendo yang diberi nama Smash. Tapi karena Takamura adalah petinju senior yang hebat, walau dia terpukul, Takamura bisa melakukan pukulan counter yang membuat Sendo langsung tumbang dan pingsan. Setelah dia adar, Sendo pun berpamitan dan kembali pulang ke Naniwa. Cerita dilanjutkan, karena Ippo masih mengalami cedera, dia datang ke dokter yang bernama Yamaguchi. Ippo diobati dan direhabilitasi selama sebulan, tidak boleh latihan yang keras. Dengan begitu ia bisa sembuh total. Di saat pelatih Komugawa ada di gym Ippo, memaksa untuk bertanding lagi dikarenakan dia yakin dengan 1 bulan rehab dia bisa sembuh total. Pelatih pun akhirnya mengizinkannya. Ippo pun dan tim mulai menyiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Ippo mulai sparring dengan petinju Infighter. Saat sparring dimulai, Ippo menggunakan gaya pick abu andalannya. Namun hal yang mengejutkan adalah Ippo terkena shock trauma. Dia tidak bisa memukul dengan tangan kanannya. Walau sebenarnya tangan kanannya telah sembuh dikarenakan dia takut tangan kanannya sakit lagi. Untuk mengobati traumanya, pelatih dan rekan setimnya meyakinkan Ippo untuk harus menerima rasa sakit itu sebagai pengalaman, agar Ippo bisa menjadi petinju yang lebih baik lagi. Arena tinju Tokyo yang penuh sesak dengan penonton. Sorakan bergema menciptakan atmosfer yang mendebarkan. Kamera menyorot wajah Ippo yang duduk di ruang tunggu, memegang sarung tinjunya erat-erat. Makunouchi Ippo, seorang pemuda yang memulai perjalanan tinjunya dari rasa ingin tahu, kini berada di ambang pertarungan terbesarnya. Lawannya Sendo Takeshi, seorang petinju dengan julukan Harimau Naniwa, dikenal karena gaya bertarungnya yang buas dan kekuatan pukulannya yang mematikan. Pelatih Kamogawa berdiri di depan Ippo, tatapannya penuh ketenangan tapi tegas. Pelatih Kamogawa, Ippo, ini adalah saatnya. Semua kerja kerasmu selama ini akan diuji di ring ini. Kau tidak perlu takut. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Ippo mengangguk pelan. Ya pelatih, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku tidak akan mundur. Takamura memasuki ruangan dengan langkah santai, membawa minuman kaleng dan senyum lebar. Takamura, hei Ippo, jangan terlalu serius. Kau terlihat seperti akan menikah, bukan bertarung. Ingat, ini adalah saatmu untuk bersinar. Nikmati saja pertandingan ini. Ippo tersenyum kecil, meskipun rasa gugupnya terlihat jelas. Scene. Kedua petarung berjalan ke arah ring, sorakan penonton semakin menggema. Kamera menyorot wajah Sendo yang penuh percaya diri, disusul oleh wajah Ippo yang tampak serius tapi tenang. Wasit. Kalian tahu aturannya, tidak ada pukulan di bawah pinggang, tidak ada permainan kotor. Ayo bertarung dengan adil. Sendo tersenyum lebar. Aku sudah menunggu saat ini, Makunouchi. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Ippo dengan tenang, aku tidak akan lari, aku akan menghadapi semua yang kau berikan. Bel berbunyi menandai dimulainya ronde pertama. Sendo langsung melancarkan serangan agresif, memukul dengan kombinasi cepat. Ippo bertahan, tetapi ia kesulitan menghadapi kecepatan dan kekuatan lawannya. Takamura berteriak, jangan biarkan dia mendominasi, gunakan gerakan kakimu, Ippo.
Ippo mencoba bergerak menghindari serangan Sendo. Ia mencari celah tetapi Sendo terus menekannya tanpa henti. Sendo menunjukkan dominasinya di awal pertandingan, tetapi Ippo tetap bertahan dengan semangatnya yang luar biasa. Ronde pertama berakhir, Ippo kembali ke sudut ring dengan napas terengah-engah. Pelatih Kamogawa, "Ippo, kau harus menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia akan kehilangan energi jika kau terus bertahan." Ippo, "Ya pelatih, aku tidak akan menyerah." Ronde terakhir, kedua petarung terlihat lelah tetapi semangat mereka tidak padam. Kamera memperlihatkan penonton yang berdiri dengan penuh antusias. "Sendo, kau masih berdiri, Makunouchi? Bagus, aku akan menjatuhkanmu dengan pukulan terakhirku." "Ippo, selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan kalah." Keduanya saling menyerang dengan seluruh tenaga yang tersisa. Kamera melambat saat Ippo meluncurkan pukulan hook kanan yang mengenai dagu Sendo dengan keras. Dengan seluruh kekuatan dan tekadnya, Ippo memberikan pukulan terakhir yang mengubah jalannya pertandingan. Sendo terjatuh, suara bel berbunyi, dan penonton bersorak riuh. Ippo berdiri di tengah ring dengan tangan terangkat. Kamera menyorot senyumnya yang penuh rasa syukur. Pertarungan ini adalah bukti bahwa semangat dan kerja keras dapat mengalahkan rintangan apapun. Makunouchi Ippo melangkah maju menuju mimpi yang lebih besar. Kamera memperlihatkan Ippo berjalan memasuki gym dengan langkah ragu-ragu. Ia masih merasakan dampak dari pertarungan keras melawan Sendo. Teman-temannya di gym menyambutnya dengan sorakan. Aoki, "Wah, lihat siapa yang datang, sang juara baru kita. Bagaimana rasanya, Ippo? Kau berhasil bertahan dari serangan gila si harimau Naniwa." Kimura tertawa. "Aku yakin kau pasti punya cerita seru dari pertarungan itu. Hei, apa rasanya terkena pukulan seperti itu?" Ippo tersenyum malu. "Terima kasih semuanya, tapi aku merasa aku masih punya banyak kekurangan. Sendo sangat kuat. Aku pikir aku tidak akan bertahan." Takamura menepuk pundak Ippo keras-keras. "Hahaha, jangan terlalu merendah, Ippo. Kau menang dan itu yang penting. Sekarang kau harus fokus menjadi lebih kuat. Aku yakin masih banyak yang bisa kau tingkatkan." Pelatih Kamogawa mendekati Ippo dengan ekspresi serius. Pelatih Kamogawa, "Ippo, kau sudah membuktikan dirimu sebagai petarung sejati. Tapi ingat, jalan menuju puncak baru saja dimulai. Jangan biarkan kemenangan ini membuatmu puas." Ippo mengangguk. "Ya, pelatih, saya akan terus berlatih dan menjadi lebih baik." Malam itu, sebuah pesta perayaan diadakan. Pesta berakhir tak lama setelah Kamogawa yang mabuk tanpa sengaja menangkis pukulan Takamura, menyebabkan pelatihnya pingsan. Setelah itu, kelompok tersebut pergi ke tempat hiburan dewasa, yang membuat Ippo merasa tidak nyaman. Setelah lulus sekolah, Ippo bertemu dengan Umezawa, yang meminta Ippo berfoto dengan para penggemarnya. Setelah sesi foto selesai, Ippo berpamitan dengan Takamura dan Matsura, lalu berjalan bersama Umezawa. Sebelum berpisah, Umezawa mencoba meminta maaf atas semua perbuatannya di masa lalu terhadap Ippo. Namun, Ippo mengira dia hanya ingin tahu kapan pertandingan berikutnya dan berkata bahwa dia akan memberitahu Umezawa jika sudah tahu jadwalnya. Dalam perjalanan pulang, Ippo bertemu dengan Miyata yang juga baru saja lulus. Miyata mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke Korea Selatan dan Thailand untuk menghadapi petinju-petinju kuat di sana dan tidak akan kembali sampai ia bisa menutup kesenjangan kemampuannya dengan Ippo. Saat kembali ke Sasana Kamogawa, Ippo mendapati banyak pendatang baru yang bergabung karena Takamura, Aoki, dan Kimura akan bertanding di hari yang sama. Setelah sesi latihan lari yang ditetapkan oleh Takamura, hanya satu pendatang baru yang berhasil menyelesaikannya dan diterima di Sasana. Dia adalah Michi Yamada, yang ternyata adalah penggemar berat Ippo. Tak lama kemudian, Ippo ditunjuk untuk mengajari Yamada dasar-dasar tinju. Ippo pergi ke Korakuen Hall untuk menyaksikan pertandingan rekan-rekannya. Sebelum masuk, ia bertemu dengan juara kelas bulu JBC, Date Eiji, yang mengundangnya untuk datang ke sasana latihannya setelah tangan kanan Ippo sembuh.
Saat menonton pertandingan, Ippo menyadari bahwa Aoki dan Kimura masing-masing harus melewati 4 petinju sebelum bisa menantang juara, sedangkan dirinya harus menghadapi 9 lawan. Kamogawa menasihatinya untuk lebih ambisius, karena jika dia berhasil, ada kemungkinan dia bisa menantang sang juara dalam tahun yang sama. Sebulan kemudian, ketika Ippo memeriksakan tangan kanannya ke dokter Yamaguchi, ia mengetahui bahwa tangannya telah sembuh 100%. Untuk menguji kesembuhannya, ia memukul samsak di Sasana sambil mengingat ucapan Date untuk datang ke Sasana setelah tangannya sembuh. 3 hari kemudian, Ippo menerima permintaan sparring dari D di Sasana Nakadai. Saat sesi sparring 3 ronde dimulai, tekanan dari Date sangat besar hingga membuat Ippo terdesak. Setelah terkena pukulan di wajah, Ippo mulai bertahan dan menghindari pukulan Date sambil sesekali menyerang, tetapi pukulannya hanya mengenai pertahanan Date. Pada akhirnya, Ippo berhasil mendaratkan pukulan kanan bersih ke wajah Date dan hampir melancarkan pukulan lanjutan sebelum bel berbunyi, mengakhiri ronde pertama. Saat berjalan kembali ke sudutnya, Ippo mendengar Date mengatakan bahwa ia harus menggunakan pukulan ajaibnya. Ippo bertanya-tanya apakah yang dimaksud adalah corkscrew blow yang pernah ia lihat digunakan Date saat latihan bayangan sebelum sparring dimulai. Di ronde kedua, Ippo mulai bergerak sedemikian rupa untuk mencegah Date menggunakan corkscrew blow. Namun, gerakannya tanpa sadar membuatnya terpojok dan Date berhasil mendaratkan corkscrew blow ke jantungnya. Melihat serangan lanjutan datang, Ippo mencoba bertahan, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak sehingga ia kembali terkena pukulan dan jatuh. Ippo merasa seakan waktu berhenti baginya. Sparring berlanjut setelah Ippo bangkit kembali. Saat melihat corkscrew blow datang lagi, Ippo mencoba menahannya, tetapi Date tetap berhasil mengenainya, membuatnya sadar bahwa target Date sebenarnya adalah jantungnya. Setelah kembali terjatuh, Ippo bangkit lagi dan terus bertarung hingga bel ronde ketiga berbunyi menandai akhir sesi sparring. Sebelum pergi, Ippo berterima kasih kepada Date. Malam itu, Ippo berbicara dengan Yamada yang menjadi asistennya saat sparring mengenai pertandingan tadi. Ketika Yamada mengungkapkan bahwa ia sangat mengagumi Ippo dan dulu sering diintimidasi, Ippo menceritakan bahwa dirinya juga mengalami perundungan selama 11 tahun sekolahnya, hingga akhirnya menemukan tinju. Cerita itu menginspirasi Yamada, yang sebelumnya mengira Ippo sudah kuat sejak awal. Namun, Ippo sendiri merasa bahwa ia belum mengetahui apa itu kekuatan sejati, dan bertanya-tanya apakah Date mengetahuinya. Saat kembali ke Sasana Kamogawa, Ippo membaca majalah tinju yang menyebutkan bahwa Date berencana menantang dunia setelah mempertahankan gelarnya 2 atau 3 kali lagi. Hal ini membuat Ippo kecewa karena ia ingin melawan Date di atas ring, terlepas dari menang atau kalah. Tak lama kemudian, Ippo mendapat permintaan pertandingan dari Sasana Nakadai untuk melawan Kaigo Okita, juara Rookie King tahun lalu yang juga menduduki peringkat kelima. Setelah meminta izin kepada Kamogawa, permintaan tersebut diterima. Jika menang, Ippo akan naik ke peringkat kelima. Pertandingan antara Ippo dan Okita pun dimulai. Keduanya bertarung dalam jarak dekat tanpa ada pukulan bersih yang mendarat, hingga akhirnya Ippo berhasil membuat Okita mundur setelah menghantam pertahanannya. Okita kemudian menggunakan corkscrew blow pada pertahanan Ippo, menyebabkan tangannya terlempar ke udara dan pertahanannya terbuka. Okita mulai menggunakan teknik tipuan untuk membuat Ippo bertahan di kepala, lalu menghantam tubuhnya. Kamogawa memperingatkan Ippo agar tidak hanya bertahan dan tetap fokus pada teknik tinjunya. Ippo mencoba masuk ke jarak dekat, tetapi gagal karena terus tertipu oleh gerakan tipuan Okita. Saat Okita berhasil membuat Ippo terpojok dan siap melancarkan corkscrew blow, Ippo tiba-tiba menghindar dan melancarkan uppercut kanan yang membuat kaki Okita melemah. Mereka kembali bertarung sengit dalam jarak dekat
hingga akhirnya Ippo menjatuhkan Okita dengan pukulan kanan. Setelah bangkit kembali, Okita bertahan dari serangan Ippo hingga keduanya melancarkan pukulan secara bersamaan. Namun, pukulan Ippo mendarat lebih dulu. Ketika Okita mencoba melancarkan corkscrew blow sebagai serangan balasan, Ippo menangkisnya dengan pukulan kanan yang sempurna, menjatuhkan Okita ke atas kanvas. Okita berusaha bangkit tetapi tidak mampu berdiri sehingga Ippo dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Sebelum meninggalkan ring, Okita memperingatkan Ippo bahwa Date akan jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Saat menyaksikan wawancara kemenangan Date setelah pertandingannya melawan Toshio Suzuki, Ippo mendengar Date ditanya apakah ia akan melepas gelarnya untuk bertarung di tingkat dunia. Namun, Date menjawab bahwa ia tidak akan melepas gelar tersebut karena masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan di Jepang, sambil menatap tajam ke arah Ippo. Ippo yang awalnya gugup akhirnya membalas tatapan Date. Ia kemudian meninggalkan arena dengan kemenangan knockout ke-8-nya, sekaligus naik ke peringkat ke-5. Karena adanya ledakan popularitas tinju yang baru, sebuah stasiun televisi mengunjungi Gym Kamagawa untuk merekam bagaimana anak-anak muda menaruh harapan mereka pada tinju. Pewawancaranya adalah idol Kumiko Morita. Setelah para anggota gym menunjukkan kemampuan tinju mereka kepada kru televisi, mereka berlatih tanding dengan Kumiko dan diwawancarai tentang tujuan mereka. Kru televisi tertawa selama acara tersebut ditayangkan di TV. Para anggota gym pun menyadari bahwa Ippo secara tidak langsung menantang sang juara, Date, dengan mengatakan bahwa ia ingin bertarung melawan Date di siaran nasional. Dalam siaran itu, Kumiko kemudian tiba di gym tinju di Ottawa, tempat petinju peringkat ketiga dari Rusia, Alexander Volk-Zangiev, mengumumkan keinginannya untuk merebut sabuk juara dari Date yang mengejutkan Ippo. Setelah Ippo berlatih tanding dengan Yamada, ia pergi bersama Yamada untuk mendukungnya dalam pertandingan uji coba profesional. Setelah Yamada menang, Ippo merasa sangat bahagia dan memberi selamat kepadanya. Ketika kembali ke gym, Kamagawa dan Yagi mengumumkan daftar peserta turnamen kelas A. Dalam daftar tersebut, kelas bulu tempat Ippo bertanding mempertemukannya dengan perwakilan Olimpiade Takamasaki, sementara Polk bertanding melawan Suzuki. Takamura kemudian mengajak Ippo dan yang lainnya ke kamp pelatihan tahunan untuk persiapan turnamen kelas A. Saat berada di kapal ikan keluarganya, Ippo memberitahu ibunya tentang kejadian terbaru dan meminta izin untuk pergi ke kamp pelatihan selama seminggu, yang akhirnya diizinkan. Di gym, Kamagawa mengumumkan tanggal keberangkatan ke kamp pelatihan, yang membuat Ippo semakin bersemangat dan langsung berlatih keras dengan Kamagawa. Namun, Yagi tiba-tiba memberitahu Ippo bahwa ibunya dibawa ke rumah sakit setelah pingsan. Mendengar berita mengejutkan itu, Ippo segera berlari ke rumah sakit dan bertemu Miyazaki, yang memberitahunya bahwa Hiroko jatuh setelah turun dari kapal dan harus dirawat selama sebulan karena anemia akibat kelelahan. Melihat ibunya terbaring di tempat tidur rumah sakit, Ippo merasa menyesal karena tidak menyadari kelelahan ibunya lebih awal. Ia merasa egois karena membiarkan ibunya bekerja sendirian di kapal, sementara ia sibuk dengan tinju. Ippo kemudian mulai bekerja di kapal ikan dan menyadari betapa beratnya pekerjaan ibunya, terutama karena harus memasak untuknya di atas itu semua. Di rumah sakit, Hiroko menyarankan untuk menutup usaha sementara atau menjual tempat mereka di pelabuhan agar Ippo bisa terus berlatih untuk pertandingannya. Namun, Ippo menolak. Ia tidak ingin menyerahkan kapal peninggalan ayahnya dan memutuskan untuk tetap berolahraga meski jauh dari gym. Karena tidak mungkin menjalankan bisnis perikanan sambil bertinju, Ippo memilih membantu ibunya di kapal. Ketika kembali ke rumah sakit, ia melihat ibunya bersiap untuk keluar lebih awal, 2 minggu sebelum diperbolehkan. Mengetahui bahwa ibunya akan memaksakan diri lagi, Ippo mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti bertinju, tetapi hanya akan menjadikannya hobi sambil bekerja di kapal.
Setelah Yagi memberitahu bahwa Ippo berniat pensiun, Fuji mengunjungi Ippo dan memberinya rekaman pertarungan Saeki. Fuji berusaha membujuknya agar tidak pensiun, tetapi Ippo meminta Fuji meninggalkannya sendirian. Saat terjadi topan, Umezawa datang menawarkan bantuan di kapal ikan karena ia ingin menggambar manga tentang seorang petinju yang bangkit menuju kejayaan dan menjadi juara dengan karakter utama berdasarkan Ippo. Jika Ippo berhenti bertinju, manga itu akan hancur. Setelah 4 hari membantu di kapal, Ippo mengira Umezawa menyerah, tetapi ia terkejut ketika Umezawa menyuruhnya melakukan latihan lari agar ia bisa menjadi mangaka sambil Ippo tetap bertinju. Ketika anggota gym Kamagawa kembali ke gym, mereka terkejut melihat Ippo ada di sana. Takamura pun mengadakan tanding sparring sebagai upacara penyambutan. Setelah Ippo jatuh, ia menangis bahagia karena merasa senang bisa kembali. Saat Kamagawa membantu Ippo berlatih dengan samsak, ia menyadari bahwa pukulan body blow Ippo memiliki daya rusak tinggi. Kamagawa berbicara dengan Ippo tentang pukulannya, yang ternyata sudah dipersiapkan Ippo sebagai strategi melawan petinju outboxer Saeki. Hal ini mengejutkan Kamagawa, yang akhirnya mengizinkan Ippo masuk turnamen kelas A. Setelah mendapatkan saran dari Kimura bahwa lawan terburuk bagi seorang outboxer adalah seseorang yang lebih cepat darinya, Ippo memutuskan untuk menjadi lebih cepat dari Saeki dengan menemukan ritmenya sendiri. Seminggu sebelum pertandingan pertama, Ippo mencoba teknik outboxing dalam sparring melawan Yamada, tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan pukulan sambil bergerak. Ia lalu menyusun rencana setelah berdiskusi dengan Yamada. Malam sebelum pertandingan, Umezawa melihat Ippo melubangi sepatu barunya. Ketika ditanya alasannya, Ippo menjelaskan bahwa itu untuk mengurangi traksi, sehingga ia bisa bergerak lebih cepat. Ia pun bertekad menang dalam pertandingannya. Pada hari pertandingan, Ippo bertemu Saeki saat penimbangan berat badan. Saeki berkomentar tentang kepalan tangan Ippo dan menantangnya untuk bertarung dengan segenap kemampuannya. Dalam pertandingan, Ippo menggunakan gaya pikabu, sementara Saeki menjaga jarak dengan bergerak memutar searah jarum jam. Saeki sempat berpura-pura membuka pertahanannya, tetapi dengan mudah menghindari serangan Ippo. Saat Ippo mencoba menekan Saeki ke sudut ring, Saeki terus menghindari pukulan-pukulannya dan tiba-tiba muncul di belakangnya, yang mengejutkan Ippo. Di sudut ring, Kamagawa mengatakan bahwa strategi menunggu tidak salah, tetapi Ippo harus fokus menyerang tubuh Saeki ketika ia tersudut. Saat ronde kedua dimulai, Ippo kembali menekan Saeki ke sudut dan melancarkan pukulan, tetapi Saeki menggunakan tali ring untuk menciptakan ruang dan menghindar. Ketika Saeki keluar dari sudut, ia mulai menyerang Ippo dengan flicker jab, membuat mata kanan Ippo bengkak dan sulit dibuka. Di sudut ring, Kamagawa bertanya apa tujuan Ippo dalam pertandingan ini, dan Ippo menjawab bahwa ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia baik-baik saja. Kamagawa lalu menyuruhnya membuktikannya dengan satu pukulan. Di ronde ketiga, Saeki terus menyerang dari titik buta Ippo hingga hampir membuatnya jatuh. Namun, Ippo teringat pesan Umezawa agar tidak jatuh di atas iklan sponsor. Hal itu memberinya dorongan untuk terus bertahan. Di ronde keempat, Ippo akhirnya menyadari pola gerakan Saeki dan berhasil mendaratkan pukulan keras, membuat Saeki jatuh. Meskipun Saeki bangkit, ia terus terjebak dalam serangan Ippo dan akhirnya kalah KO. Setelah pertandingan, Ippo berbicara dengan Saeki yang bertanya bagaimana ia bisa menemukan dirinya di titik buta. Ippo menjawab bahwa ritme Saeki terlalu teratur, membuatnya mudah diprediksi. Setelah menyaksikan pertandingan antara Volk dan Suzuki, Ippo mengetahui bahwa Volk dijuluki White Fang dan kagum dengan performanya. Namun, ia bertanya-tanya mengapa Volk tidak tersenyum setelah menang. Setelah Aoki dan Kimura juga memenangkan pertandingan mereka semua merayakannya di karaoke.
di mana Takamura menyanyikan lagu Champion. Ippo terkejut melihat Hayami muncul di video lagu tersebut, tetapi akhirnya ikut bernyanyi bersama Takamura. Pertarungan dimulai dengan Yamada yang melakukan sparring melawan Takamura, Aoki, dan Kimura dengan Ippo sebagai secondnya. Setelah sparring, Ippo juga bertarung satu ronde melawan Yamada. Agar tidak dilupakan, Ippo memutuskan untuk mengerahkan segalanya dan mengakhiri sparring dengan pukulan teknik yang dikagumi Yamada, yaitu liver blow. Setelah pesta perpisahan selesai, Yamada meninggalkan gym. Kemudian, dengan babak semifinal turnamen kelas A yang akan datang bagi Aoki dan Kimura, Ippo mulai menganalisis rekaman pertandingan lawan mereka dan meniru gaya bertarung mereka saat berlatih. Hari semifinal pun tiba, dan setelah Aoki serta Kimura kalah, Ippo terkejut bahwa meskipun mereka berlatih keras, mereka tetap kalah. Takamura pun mengingatkannya bahwa dalam pertandingan hanya ada satu pemenang, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ketika Ippo kembali ke gym, ia berbicara dengan Kamogawa yang baru saja kembali dari wawancara dengan pelatih Volk, Ruslan Remuda. Ippo mengaku bahwa dia tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkan Volk, yang membuat Kamogawa marah karena pernyataan Remuda dalam wawancara tersebut. Kamogawa kemudian memerintahkan Ippo untuk melatih senjata baru dengan melakukan 200 squat guna memperkuat kakinya agar sekuat Kijang. Setelah seminggu berlatih squat di kolam renang setempat, Ippo kembali ke gym dan menerima instruksi dari Kamogawa tentang teknik baru. Saat menggunakan teknik baru bernama Gazelle Punch pada samsak, Ippo merasa ragu apakah teknik tersebut bisa mengenai sasaran karena gerakannya yang besar. Ippo kemudian diberitahu bahwa pertandingannya melawan Volk akan menjadi pertarungan ketahanan, bertarung dalam jarak dekat, dan saling melempar pukulan hingga salah satu kehabisan napas. Jika Volk kelelahan, Ippo bisa menggunakan Gazelle Punch. Oleh karena itu, Kamogawa menugaskan Ippo untuk melakukan latihan ketahanan agar tidak menjadi pihak yang lebih dulu kehabisan tenaga. Latihan yang dilakukan membuat tubuh Ippo kelelahan, dan atas instruksi Kamogawa, ia menerima pijatan dari Yamaguchi sebelum melanjutkan latihannya keesokan paginya. Setelah menyaksikan pertandingan pertahanan gelar DTAG, Ippo bertemu dengan DT di ruang tunggunya untuk memberi selamat. Saat itu, ia mengetahui bahwa calon penantang lainnya, Volk, juga menonton pertandingan tersebut di Korakuen Hall. Di stasiun Korakuen, Ippo mendengar orang-orang membicarakan seorang pria asing aneh yang terlihat kebingungan. Ippo kemudian bertemu dengan Volk yang meminta bantuannya untuk mendapatkan tiket kereta karena ia tidak memahami peta stasiun. Saat berbicara, Ippo merasa bahwa ia bisa memahami Volk yang bertinju bukan karena menyukai olahraga tersebut, tetapi demi ibunya yang sakit dan menunggu kepulangannya di Rusia. Ketika final turnamen kelas A dimulai dan Ippo memasuki ring, ia merasakan tekanan besar dari Volk, seolah-olah ia terjebak di dalam sangkar bersama binatang buas. Saat ronde pertama dimulai, Ippo masuk ke gaya bertarung Pikabu dalam pertempuran jarak dekat. Ippo dan Volk saling bertukar pukulan jab kiri dengan cepat, tetapi tidak ada yang berhasil mendaratkan pukulan bersih untuk waktu yang lama. Namun, Ippo akhirnya terkena uppercut yang berhasil menembus pertahanannya. Ia mencoba bertahan dan melarikan diri dari tali ring, tetapi Volk menghentikan usahanya dan mendaratkan serangkaian pukulan yang membuat Ippo hampir kehilangan kesadaran. Saat Volk hendak meluncurkan pukulan terakhirnya, Ippo yang masih dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba menghentikan serangan tersebut dan membalas dengan kombinasi pukulan kiri dan kanan. Pertarungan terus berlanjut hingga gong akhir ronde pertama berbunyi. Saat ronde kedua dimulai, Ippo berusaha menyerang kembali. Ketika Volk mencoba menyerang, Ippo berhasil mendaratkan Gazelle Punch dan menjatuhkannya. Namun, Volk bangkit kembali dan pertarungan terus berlanjut. Ippo mencoba menyerang dengan pukulan lain,
tetapi Volk menghindar dan membalas dengan kombinasi pukulan brutal. Ippo akhirnya terkena serangan White Fang. Pukulan pertama berhasil ia blokir, tetapi serangan kedua mengenai bagian atas tubuhnya, menjatuhkannya. Dengan penuh perjuangan, Ippo bangkit kembali dan ronde kedua berakhir. Di sudut ring, ia bertanya kepada Kamogawa bagaimana cara menghadapi White Fang, tetapi Kamogawa hanya berkata, "Terus maju." Saat ronde ketiga dimulai, Ippo memilih untuk tidak menghindar dan menerima pukulan beruntun dari Volk hingga wasit memberikan hitungan knockdown. Setelah pertandingan dilanjutkan, Ippo kembali dijatuhkan dengan uppercut, tetapi ia bangkit lagi. Pertarungan kembali sengit dengan kedua petarung saling bertukar pukulan hingga akhir ronde ketiga. Di ronde keempat, Volk terus melancarkan serangan ke tubuh Ippo, termasuk pukulan ke hati, liver blow. Ippo hampir menyerah, tetapi ketika Volk melakukan kesalahan kecil, Ippo kembali menyerang dengan kombinasi pukulan yang membuat Volk kewalahan. Saat Ippo bersiap untuk menggunakan Gazelle Punch, Volk mencoba mengelabui Ippo dengan pukulan tipuan. Namun, Ippo yang menyadari hal itu memperlebar kuda-kudanya dan berhasil mengenai Volk dengan Low Gazelle Punch, diikuti oleh dua pukulan berturut-turut yang menjatuhkan Volk. Saat Volk bangkit kembali, Ippo terus menyerang hingga Volk melakukan clinch. Ketika clinch terlepas, kedua petinju kembali bertukar pukulan hingga gong akhir ronde keempat berbunyi. Pada ronde kelima, Ippo dan Volk kembali bertarung habis-habisan. Ketika Volk melihat kesempatan, ia mencoba menggunakan White Fang lagi, tetapi Ippo berhasil menghindari kedua pukulan dan menyadari bahwa Volk sudah kehabisan napas. Dengan Volk yang tidak lagi bisa bernapas dengan baik, Ippo mendaratkan Gazelle Punch terakhir ke arah Volk yang tidak berdaya, menjatuhkannya untuk terakhir kalinya. Dengan Volk tidak dapat melanjutkan pertarungan, Ippo dinyatakan sebagai pemenang turnamen kelas A. Setelah sadar di rumah sakit Kawai, ia menemukan Kumi bekerja di sana dan mengetahui bahwa Mashiba juga memenangkan turnamen kelas A. Ippo kemudian pergi ke pesta perayaan, di mana Takamura, Kimura, dan Aoki mengundang 4 perawat dari rumah sakit untuk berpesta bersama mereka. Grup ini kemudian bermain bowling, dengan pemenang pertama berhak memilih perempuan yang ingin mereka ajak kencan. Pada akhirnya, Ippo pergi bersama Kumi. Setelah mengantarnya pulang, ia masuk ke rumah Kumi dan mengobrol sebentar sebelum akhirnya ketakutan pada Mashiba dan pergi. Ketika kembali ke gym, Kamogawa mengumumkan bahwa Championship Carnival telah dijadwalkan, dengan Ippo bertanding melawan juara kelas bulu JBC saat ini, Date AG. Kesulitan menemukan strategi melawan Date, Ippo pergi ke rumah Takamura untuk mencari majalah sebagai referensi, tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki strategi pasti dan akan menghadapi pertarungan dengan semua yang telah ia pelajari. Ippo kemudian menemani Takamura untuk pertandingannya melawan Atsushi Tamaki. Setelah pertandingan, Takamura memberitahu Ippo bahwa pukulan Date terasa berat karena ada perasaan yang tersambung pada tinjunya. Setelah mengetahui bahwa Mashiba kini adalah juara kelas ringan junior, Ippo mendapat telepon dari Kumi yang mengundangnya ke pesta perayaan. Setelah pesta dan mendapat dorongan semangat dari Mashiba, Ippo diminta untuk melakukan sparring di gym untuk pers dengan petinju peringkat 4 kelas bulu junior dari Filipina. Setelah mengalahkan lawannya dalam sparring,
Ippo berlatih dengan Kimura untuk mengembangkan strategi menghadapi Date. Hari pertandingan pun tiba. Di ronde pertama, Ippo menjaga sisi kirinya untuk menghindari serangan corkscrew blow dari Date. Keduanya saling melempar pukulan tanpa ada yang mendarat dengan jelas, hingga akhirnya Date membuka pertahanannya setelah meleset dengan uppercut. Ippo memanfaatkan celah ini untuk menyerang dengan pukulan ke hati, leaper blow. Namun, Ippo menyadari bahwa Date sedang menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Benar saja, Date berhasil mendaratkan pukulan kiri lurus yang membuat Ippo mundur. Saat Ippo kembali menyerang, Date mengenai bagian bawah telinganya. Date kemudian menunjukkan perbedaan pengalaman dengan meluncurkan corkscrew blow, tetapi Ippo berhasil memblokirnya dan mendorongnya ke tali ring. Date yang mengira Ippo tak bisa menyerang dari jarak dekat malah terkejut saat Ippo kembali melancarkan pukulan ke hati, membuat tubuhnya tertekuk kesakitan. Ippo terus menekan dengan serangkaian pukulan dan akhirnya mendaratkan pukulan kanan bersih ke wajah Date. Date mencoba melakukan clinch, tetapi teringat bahwa Ippo bisa menyerang dengan pukulan ke hati pada jarak itu, sehingga ia melepaskan pegangan. Ronde pun berakhir dengan keduanya seri dalam poin. Di ronde kedua, Date mencoba mengalahkan Ippo dalam pertarungan jarak dekat, tetapi justru kesulitan menghadapi serangan Ippo. Saat Ippo hendak melancarkan pukulan ke hati, Date mengantisipasi dengan menutup sisi kanannya. Namun, itu hanyalah tipuan, dan Ippo kemudian mendaratkan kombinasi pukulan ke wajah Date. Setelah ronde kedua berakhir, Ippo memberitahu Kamogawa bahwa serangannya seolah-olah tidak memberikan dampak pada Date. Kamogawa tidak percaya dan menyuruhnya tetap mengikuti strategi yang telah direncanakan. Di ronde ketiga, Date mulai menyerang dengan lebih agresif, tetapi hanya berhasil mendaratkan pukulan ringan karena Ippo terus menyerangnya. Ippo berhasil mengenai tubuh Date dan mulai menyerang wajahnya lagi, tetapi Date mengurangi dampak pukulan dengan memutar lehernya. Ippo akhirnya terkena pukulan kiri yang membuatnya jatuh. Ia bangkit kembali dalam keadaan terkejut karena serangannya tampak tidak berdampak. Ippo mencoba menyerang tubuh Date, tetapi Date terus menyesuaikan gerakan pertahanannya untuk mengurangi dampak pukulan. Merasa bahwa ia tidak bisa menjatuhkan Date tanpa mendaratkan pukulan bersih, Ippo mencoba meluncurkan pukulan besar. Namun, Date berhasil mengantisipasi dan melancarkan serangkaian kombinasi serangan hingga bel berbunyi mengakhiri ronde. Di ronde keempat, Ippo terus terkena pukulan bersih dari Date yang menggunakan teknik memutar leher untuk menetralisir serangan. Ippo akhirnya berhasil mengenai Date dengan pukulan kiri saat lehernya kembali ke posisi normal, diikuti dengan pukulan ke hati dan gazelle punch. Namun, yang mengejutkan, Date masih berdiri. Ippo akhirnya merasakan kekuatan pukulan seorang juara saat Date meluncurkan pukulan kanan penuh tenaga yang berhasil menembus pertahanannya. Date kemudian mendaratkan beberapa pukulan berturut-turut sebelum meluncurkan pukulan dari atas. Ippo ingin memberikan segalanya, melepaskan uppercut yang mengenai Date dengan bersih. Pertandingan berlanjut hingga ronde kelima, di mana Ippo dengan penuh kepercayaan berhasil memblokir serangan corkscrew blow dari Date. Mereka bertukar pukulan sengit hingga akhirnya Ippo mulai unggul dan terus menyerang Date. Namun, saat Date menjauh, Ippo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setelah bangkit, Ippo kembali mendekati Date dan bersiap untuk melancarkan pukulan ke hati. Namun, Date melangkah mundur dan melancarkan heartbreak shot yang mengenai Ippo. Saat Date hendak melancarkan pukulan lanjutan, wasit menghentikan pertandingan karena Kamogawa telah melempar handuk, menandakan kekalahan Ippo untuk pertama kalinya dalam karirnya. Di ruang tunggu setelah pertandingan, Kamogawa meminta maaf kepada Ippo karena strategi yang buruk, sementara Ippo sendiri meminta maaf dan memohon agar Kamogawa terus membimbingnya. Setelah bangun keesokan harinya, Ippo mengetahui bahwa Date telah melepaskan sabuknya.
dan Sendo serta Volk akan bertarung untuk memperebutkan gelar tersebut. Ippo disarankan untuk beristirahat dari tinju selama 3 bulan. Saat berkencan dengan Kumi dan melihat rekaman pertandingannya, ia mulai merasakan dampak kekalahan tersebut. Ippo kemudian pergi ke Osaka untuk menonton pertandingan antara Sendo dan Volk, di mana ia bertemu Miyata yang sudah lama tidak ia jumpai. Pertandingan berakhir dengan kemenangan kontroversial untuk Sendo. Setelah pertandingan, Ippo mengetahui bahwa Ottawa Boxing Gym memutuskan hubungan dengan Volk yang akan meninggalkan Jepang malam itu. Ippo pergi ke bandara untuk bertemu Volk yang berterima kasih padanya karena telah mengajarkan kesenangan dalam bertinju dan memberinya sarung tangan tinju lamanya sebelum pergi. Volk mengucapkan sayonara dalam bahasa Jepang sebelum pergi, membuat Ippo meneteskan air mata. Setelah menyaksikan Miyata bertarung melawan Lee Chen-Pierre, Ippo bertemu Date yang mengungkapkan bahwa ia akan bertarung melawan petinju Amerika peringkat 5 WBA. Date memperingatkan Ippo agar tidak terlalu lama berdiam diri tanpa pertandingan, karena ia bisa dilupakan. Ippo kembali ke gym dan mengetahui bahwa ia, Aoki, dan Kimura akan memiliki pertandingan dalam waktu dekat. Tanpa mengetahui banyak tentang lawannya, Poncai Chuatana, Ippo mulai berlatih lebih banyak pada pertahanan. Kamogawa jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, tetapi tetap memberikan Ippo arahan untuk pertandingan. Hari pertandingan pun tiba dan setelah memenangkan pertandingan dengan teknik Dempsey Roll, Ippo diwawancarai tentang target berikutnya. Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada juara saat ini, Sendo, yang hadir di tengah kerumunan. Sendo berjalan menuju ring dan memberi isyarat melalui mikrofon. Ia menjelaskan bahwa ia tidak peduli dengan gelar juara dan mengklaim bahwa ia berhutang pada IPO untuk bertarung dengan Ippo lagi. Ippo pun menerima tantangan ulang tersebut. Setelah itu, Ippo berjalan menjauh dari ring dengan perasaan senang setelah kemenangan Aoki dan Kimura di masa lalu mereka sebagai berandalan. Di kapal nelayan Makunouchi, Umezawa menunjukkan kepada Ippo berbagai majalah tentang pertandingan comeback-nya melawan Pancai. Namun, liputan tentang permintaan ulang tanding Sendo melalui mikrofon justru lebih banyak dibandingkan liputan tentang pertandingannya sendiri. Takamura mengunjungi Ippo dan menemukan album berjudul Memories yang berisi foto-foto Ippo saat masih sekolah. Takamura melihat seorang gadis yang ia anggap cantik dan Ippo mengingatnya sebagai gadis pertama yang mau berbicara dengannya di sekolah. Setelah itu, Takamura dan Ippo pergi ke rumah Aoki. Di sana, Takamura menemukan album lain yang berisi foto masa lalu Aoki dan Kimura sebagai berandalan. Ippo pun menjadi penasaran dengan kisah masa lalu mereka. Ippo, Takamura, dan Aoki kemudian pergi ke rumah Kimura, tetapi ibu Kimura memberitahu mereka bahwa Kimura sedang demam. Saat mereka masuk ke kamar Kimura, Ippo melihat ikan arwana yang dianggap sebagai kebanggaan Kimura. Saat Ippo memberi makan ikan itu, ikan tersebut malah pingsan tanpa menyadari bahwa itu adalah aspirin Kimura. Hal ini membuat Kimura marah dan memukul Aoki. Ippo lalu menunjukkan foto masa lalu mereka sebagai berandalan dan menyatakan bahwa mereka tampak akrab dalam foto tersebut. Hal itu membuat Aoki dan Kimura akhirnya menceritakan kisah masa lalu mereka hingga pertandingan debut mereka. Setelah mendengar kisah itu, Takamura menggoda mereka dengan menawarkan diri untuk dipukul, yang membuat Aoki dan Kimura malah memukul Ippo sebagai gantinya. Namun, Ippo kemudian menyadari bahwa ikan arwana Kimura telah sadar kembali dan mulai berenang lagi. Ippo menonton pertandingan pertama Sendo dalam mempertahankan gelarnya melawan Saeki di TV.
Ia kagum dengan kemenangan Sendo dan berpikir bahwa Sendo bisa membaca gerakan lawannya dengan semacam indera keenam. Setelah itu, Kamogawa mengunjungi Ippo dan bertanya tentang reaksinya terhadap pertandingan tersebut. Ippo terkejut karena Sendo mampu mengalahkan lawan secepat Saeki dalam 1 menit dan ia merasa bahwa perkembangan Sendo setelah setiap pertandingan tidak manusiawi. Kamogawa kemudian memberitahu Ippo bahwa pertandingan berikutnya akan melawan sang juara, Sendo, dan mendorongnya untuk menang serta merebut sabuk juara. Namun, Ippo merasa bahwa pertandingan non-gelar dengan Sendo sudah cukup karena ia merasa bahwa pertandingan terakhir mereka belum berakhir sepenuhnya. Saat Kamogawa hendak pergi, Ippo mengungkapkan bahwa ia yakin teknik Dempsey Roll tidak akan efektif melawan Sendo. Kamogawa hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak terlalu memikirkannya. Ippo dan para petinju lainnya bersiap untuk pergi ke kamp pelatihan di pantai. Namun, Kamogawa memberitahu mereka bahwa mereka akan berlatih di pegunungan, di mana seorang temannya mengizinkan mereka menggunakan penginapannya, yang membuat para petinju, kecuali Ippo, merasa kecewa. Sesampainya di penginapan Yoshio, mereka disambut oleh teman sekaligus rival Kamogawa, Kinpachi Nekota. Nekota mengenali Ippo dari majalah olahraga dan video. Kamogawa kemudian menyuruh Ippo, Aoki, Kimura, dan Shinoda untuk berlari. Sebelum mereka pergi, Nekota memperingatkan mereka tentang keberadaan beruang di hutan. Saat berlari, Ippo melihat seekor beruang di belakangnya, yang membuatnya panik dan berlari lebih cepat kembali ke penginapan untuk memperingatkan yang lain. Setelah kembali, Nekota menawarkan sesuatu untuk mengusir beruang, yang membuat mereka merasa lega. Malamnya, Ippo tidak bisa tidur dan keluar untuk merenungkan bentuk sempurna dari teknik Dempsey Roll. Kamogawa mendekatinya dan menjelaskan bahwa Ippo harus menguasai setiap tahap Dempsey Roll. Meskipun ia mengakui bahwa itu sulit, namun ia juga mengatakan bahwa memaksa Sendo mundur akan jauh lebih sulit. Keesokan harinya Ippo menerima lonceng untuk mengusir beruang dan mulai berlari bersama teman-temannya di hutan. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Ippo diserang oleh sesuatu, membuat Aoki dan Kimura ketakutan dan lari kembali untuk memberitahu yang lain bahwa Ippo diserang beruang. Namun, Ippo kembali dengan seekor anjing putih yang ternyata adalah anjing milik Nekota bernama Hachi. Kamogawa kemudian menjelaskan rencana latihan mereka selama seminggu. Ia menyuruh Ippo untuk berlatih dengan membelah kayu menggunakan kapak. Saat Ippo sedang berlatih, Nekota mengunjunginya dan Ippo meminta bantuannya untuk cara membelah kayu dengan benar. Ippo terkagum melihat cara Nekota membelah kayu dengan sempurna. Menyadari bahwa Ippo sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, Nekota memperingatkannya bahwa pertempuran yang mengandalkan kekuatan murni bisa berdampak buruk bagi petinju, menyebabkan mereka mengalami cedera permanen atau bahkan punch drunk, kerusakan otak akibat pukulan terus-menerus. Nekota juga mengungkapkan bahwa ia sendiri pensiun karena mengalami kerusakan otak akibat tinju. Meski begitu, Ippo tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mundur dari pertarungan melawan Sendo. Ippo kemudian penasaran ketika Nekota menyebutkan cara memukul tanpa benar-benar memukul. Setelah menyelesaikan latihannya dengan kayu, ia kembali ke rumah, di mana Kamogawa mulai menjelaskan teknik sake dan bagaimana Nekota pernah menggunakannya saat mereka masih bertinju. Ippo kesulitan memahami perbedaan antara sake dan tipuan biasa. Untuk menjelaskan, Takamura mengajak Ippo untuk sparring di luar. Saat mereka mulai sparring, Ippo mencoba melakukan tipuan biasa, tetapi secara tidak sengaja mendaratkan pukulan penuh pada Takamura. Saat Takamura mulai menyerang dengan pukulan penuh, Ippo tiba-tiba melihat pukulan yang tidak pernah benar-benar datang, menyadari bahwa itulah teknik sake. Setelah Ippo memahami teknik tersebut, sparring pun dihentikan. Malam itu,
Ippo membandingkan Kamogawa dan Nekota yang tidak bisa menerima akhir pertandingan terakhir mereka yang berakhir imbang. Ia merasa bahwa pertarungannya melawan Sendo juga belum benar-benar berakhir. Pada hari terakhir camp pelatihan, Ippo dengan penuh semangat melakukan latihan Maite dengan Kamogawa sebelum kembali membelah kayu. Saat itu Nekota mengunjunginya dan memahami perasaan Ippo tentang menghadapi lawan yang sama lebih dari sekali. Ippo bertanya bagaimana rasanya menjalani pertandingan ulang, dan Nekota mengatakan bahwa kuncinya adalah melihat langsung ke mata lawannya. Saat malam tiba, Takamura belum kembali dari lari jarak jauhnya, membuat mereka khawatir bahwa ia bertemu Beruang. Ippo bertanya-tanya apakah ia bisa mengalahkan Beruang. Takamura akhirnya kembali dengan luka-luka dan mengklaim bahwa ia berhasil menjatuhkan Beruang. Saat Ippo membalut luka-lukanya, Nekota membawa hidangan nabe daging beruang untuk mereka makan. Nekota kemudian menceritakan kisah bagaimana ia membunuh beruang yang dagingnya mereka makan. Takamura mulai menangis saat menyadari bahwa beruang yang ia biarkan hidup ternyata telah dimasak menjadi nabe, membuat Ippo sadar bahwa cerita Nekota benar adanya. Keesokan paginya, ketika tiba waktunya bagi Jim Kamogawa untuk kembali ke Tokyo, Ippo mengucapkan terima kasih kepada Nakota atas segalanya dan memberikan perpisahan kepadanya. Setibanya di gym, seorang pelatih meminta kepada Kamogawa agar petinjunya, peringkat keempat dalam peringkat JBC, Akira Shigera, bertanding melawan Ippo. Kamogawa menerima permintaan tersebut dan Ippo bersedia melakukan sparring dengan Shigera, menyadari bahwa ia adalah lawan berikutnya untuk Sendo dan berharap mendapatkan informasi tentangnya. Saat sparring dimulai, Ippo mengalami kesulitan melawan Shigera dan segera menyadari bahwa lawannya adalah seorang petinju kidal. Hingga 3 ronde sparring berakhir, Ippo terus mengalami kesulitan melawan Shigera. Kamogawa kemudian membuat Ippo menyadari kemungkinan gelar juara berpindah tangan dan kemungkinan dirinya harus bertanding melawan Shigera untuk memperebutkan gelar. Ippo kemudian pulang ke rumah dan memberikan Umezawa lonceng untuk mengusir beruang. Ketika ditanya apakah kisah Takamura mengalahkan seekor beruang itu benar, Ippo membenarkannya sebelum menyadari bahwa Nakota telah melaporkannya. Ippo lalu menerima panggilan telepon dari Sendo yang bertanya apakah kisah beruang itu benar. Setelah memastikan kebenarannya, Ippo memperingatkan Sendo tentang Shigera, tetapi Sendo mengaku tidak peduli dan hanya berlatih untuk melawan Ippo. Saat itulah Ippo mulai mendengar suara tertentu dan ditawari tiket untuk menyaksikan pertandingan Sendo melawan Shigera, meskipun Sendo memberitahunya bahwa ia harus membayarnya sendiri. Setelah membelah kayu di rumahnya, Ippo pergi ke gym Kamogawa, di mana Takamura sedang menceritakan kisah bagaimana ia mengalahkan seekor beruang kepada para wartawan. Setelah para wartawan pergi, Fuji secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Takamura akan bertanding dalam pertandingan peringkat dunia. Setelah Kamogawa menjelaskan bahwa Takamura akan bertanding jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ippo menjadi bersemangat dengan kemungkinan gym mereka memiliki juara dunia pertama dan mulai berlatih memukul samsak dengan penuh semangat. Kemudian, Ippo pergi ke Korakuen Hall untuk menyaksikan pertandingan Takamura, Aoki, dan Kimura. Di luar hall, Ippo melihat Nakota berdebat dengan seorang pegawai yang tidak mengizinkan Hachi masuk. Setelah diputuskan bahwa Hachi harus tetap di luar, Ippo dan Nakota masuk ke dalam hall. Saat menonton pertandingan Kimura dan Aoki yang berakhir dengan kemenangan mereka, Ippo bertemu dengan Mari Imura yang menyatakan ketertarikannya padanya. Ketika pertandingan Takamura melawan Takaki Ido hendak dimulai, Ippo terkejut melihat Takamura masuk ke ring mengenakan kulit beruang dan menunjukkan bekas cakaran beruang di dadanya. Takamura memenangkan pertandingan hanya dengan tangan kirinya.
Setelah pertandingan, Ippo dan teman-temannya merayakan kemenangan di Sugar Ray. Saat Ippo hendak meninggalkan gym, ia bertemu dengan Tomiko dan Kumi. Tomiko mencari Aoki yang belum kembali ke gym, sehingga ia meninggalkan Kumi bersama Ippo. Saat melakukan latihan lari, Kumi mengikuti Ippo, dan di saat istirahat, Ippo berjanji bahwa Kumi akan menjadi orang pertama yang menerima tanda tangannya. Mereka kemudian berpisah agar Kumi bisa membeli kertas dan pena untuk Ippo menandatangani tanda tangannya. Di gym, Ippo bertemu dengan Mari yang ingin melihatnya sparring. Namun, setelah mengetahui bahwa Ippo tidak bisa sparring, Mari memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Saat ditanya pertandingan mana yang paling berkesan baginya, Ippo menjawab bahwa pertandingannya melawan Date adalah yang paling berkesan. Ketika meninggalkan gym, ia menemukan tanda baka, bodoh, yang ditinggalkan oleh Kumi karena Ippo mengingkari janjinya. Kemudian Ippo kembali ke gym dan melihat Takamura, Aoki, dan Kimura telah kembali sementara Nakota mulai melatih para murid. Ippo menyadari betapa berpengalamannya Nakota. Setelah beberapa waktu, Nakota meninggalkan gym untuk kembali ke penginapannya, dan Ippo mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Ippo kemudian menerima tiket untuk menyaksikan pertandingan pertahanan gelar Sendo melawan Shigera. Dalam perjalanan ke Osaka, Ippo dan Kamogawa membahas peluang kemenangan Sendo melawan Shigera. Setibanya di Osaka Prefectural Gymnasium, Ippo terkejut melihat Sendo mengalami pertarungan berat pada ronde pertama. Ketika ditanya bagaimana ia akan menghadapi Shigera, Ippo menjelaskan rencananya untuk menghadapi petinju kidal dengan pertempuran jarak dekat. Namun, Kamogawa mencatat bahwa perbedaan antara Ippo dan Sendo adalah bahwa Sendo menyerang pada jarak menengah yang merupakan jarak ideal bagi Shigera. Setelah Sendo berhasil mengalahkan Shigera pada ronde ketiga, sebuah wawancara dilakukan. Sendo mengumumkan kepada para penggemarnya bahwa ia akan bertanding ulang melawan Ippo di Korakuen Hall dan menyerahkan mikrofon kepada Ippo. Setelah mendapatkan tekanan dari para penggemar Sendo, Ippo menyatakan bahwa ia ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan memenangkan pertandingan yang mendapatkan penghormatan dari para penonton. Sebelum meninggalkan stadion, Ippo dan Kamogawa mengunjungi ruang Shigera. Saat keluar, Kamogawa memperingatkan Ippo tentang kemampuan Sendo dalam menanamkan rasa takut pada lawannya yang menjadikannya juara yang mengerikan. Ippo kemudian mengajak Kumi untuk pergi berkencan ke kebun binatang Shimonoseki. Saat melihat hewan-hewan dan membandingkan mereka dengan orang-orang yang mereka kenal, Ippo berhenti di kandang harimau yang ia bandingkan dengan Sendo sebelum terkena urin dari hewan tersebut. Setelah berganti pakaian, Ippo meminta maaf karena terus memikirkan tinju selama kencan. Tetapi Kumi mengakui bahwa ia tidak bisa menghentikan seorang petinju dari memikirkan tinju. Sebagai permintaan maaf, Ippo berjanji bahwa tanda tangan pertamanya sebagai juara featherweight JBC akan diberikan kepada Kumi. Hari sebelum pertandingan, Ippo dan Sendo bertemu saat timbang badan. Keduanya terkesan dengan kondisi tubuh masing-masing. Setelah lolos uji timbang, mereka kembali bertemu saat meninggalkan hall, di mana Sendo mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak tenang. Mereka berjabat tangan dan saling berjanji untuk menang. Pada hari pertandingan, Ippo langsung menyerang Sendo dengan Dempsey Roll di awal ronde pertama. Pertarungan berlangsung sengit dengan kedua petinju saling mendaratkan pukulan berat. Di ronde berikutnya, pertarungan semakin sengit. Ippo mulai merasa tertekan karena Sendo tampak lebih besar dari sebelumnya. Namun,
ia teringat latihannya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di ronde ke-7, pertukaran pukulan terus terjadi dengan Ippo berhasil melumpuhkan Sendo menggunakan kombinasi lever blow dan Dempsey roll. Pada hitungan ke-10, Sendo tak mampu bangkit dan Ippo pun dinyatakan sebagai juara featherweight JBC yang baru. Setelah menerima sabuk juara, Ippo merayakannya dengan rekan-rekannya. Di Sugar Ray, mereka mengadakan pesta ulang tahun Ippo yang ke-20. Sebagai hadiah, Nakota memberikan seekor anak anjing dari Hachi. Saat Ippo menggendongnya, anak anjing itu buang air di sabuk juara barunya. Meskipun mendapat kejadian memalukan, Ippo merasakan bahwa ini adalah hari terbaik dalam hidupnya.